Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak ibu. Salam sehat selalu, salam sehat selalu. Nah, sebelum memasuki materi, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Sandi Andri Aldi, SPD, sering disapa Ibu Andri, guru bahasa Indonesia. Nah, sebelum ibu masuk nih materi, ibu ucapkan dulu selamat datang di Putrajaya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya di Putrajaya, anak-anak ibu sukses selalu. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini atau di KD pertama tentang struktur isi teks laporan hasil observasi. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar apa sih kata observasi itu? Nah, yang mana observasi itu tidak bisa lepas dari kehidupan seseorang. Yang mana yang dikatakan tidak bisa lepas dari kehidupan seseorang, yaitu observasi secara langsung dan observasi secara tidak langsung. Tetapi sebelum ibu jabarkan kembali, ibu akan sampaikan teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum, yang mana mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan hasil pengamatan yang fakta yang melalui kalimat deskripsi. Nah, untuk yang selanjutnya, yang mana yang pertama adalah struktur isi teks laporan hasil observasi itu adalah harus ada pendahuluan dulu. Setelah itu kita masuk diisi dan ada kata penutup. Nah, itu pun di dalam struktur observasi itu ada 6 strukturnya. Anak-anak harus pahami. Yang pertama, yang mana observasi yang lengkap. Bagaimana yang lengkap itu ibu? Nah, data dan fakta itu harus sama-sama, harus ada faktanya, harus data yang lengkap. Contohnya tentang observasi secara langsung. Nah, contoh kecil ibu kasih. Mungkin anak-anak sering mendengar atau sering membaca, baik itu observasi secara langsung ataupun tidak langsung, tentang COVID-19 yang terjadi khusus di Kota Batam ini. Nah, untuk yang lengkap, anak-anak harus pahami, melihat secara jelas kejadian tersebut, maka anak-anak bisa menulis suatu laporan tentang observasi yang lengkap. Nah, itu yang dikatakan lengkap. Nah, terus untuk yang kedua, yang mana yang kedua adalah jelas. Jelas yaitu artinya jelas datanya, jelas kejadian. Kejadiannya di mana? Tetapi karena sekarang observasinya secara tidak langsung dilakukan, maka tidak terjadi yang namanya jelas dalam observasi. Karena mungkin anak sudah paham selama 6 bulan ini kita tetap di rumah, jadi tidak ada yang namanya observasi secara langsung. Yang kita dengar adalah observasi secara langsung. Yang mana yang secara tidak langsung itu adalah kita hanya bisa mendengar berita, kita hanya bisa melihat, membaca, kita hanya bisa berbicara dengan ada kata penafsiran, dengan ada kata iyakah, benarkah, itukah. Nah, itu. Nah, untuk yang ketiga harus akurat. Setiap laporan, setiap observasi harus akurat beritanya, laporannya. Masuk keempat tentang sistematis. Yang mana yang sistematis ini adalah suatu berita yang lengkap, yang mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, yang terakhir yaitu tentang tepat waktu. Contoh kecil untuk anak-anak ibu yang sekarang ini lagi mengerjakan khusus untuk untuk bahasa Indonesia mulai dari jam 7.30 sampai jam 9. Nah, berarti anak-anak harus tepat waktu mengerjakan. Tetapi kalau lewat dari jam 9 berarti lalai dalam waktu, berarti tidak masuk di struktur observasinya. Nah, mungkin anak-anak sekarang lagi Bu sampaikan contoh yang paling kecil yang kita alami saat ini. Ibu, bisa nggak kita observasi secara langsung? Selama wabah masih ada, itu sudah 100% kita tidak bisa melaksanakan atau melakukan observasi secara langsung. Tetapi dengan secara tidak langsung itu sering. Setiap saat kita melakukan, kita mendengarkan, kita membaca. Nah, itulah. Makanya tadi Ibu sampaikan dari awal bahwasanya observasi ini tidak bisa lepas dari kehidupan seseorang. Nah, itu. Nah, mungkin anak-anak Ibu sudah mendengarkan pembahasan atau paparan Ibu tadi
Nah, untuk pertemuan kali ini hanya itu aja yang bisa Ibu jelaskan. Nah, tugasnya di komentar, karena tadi Nana sudah mendengar, sudah bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, silahkan isi di materi di kolom komentar. Apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai sekarang, silahkan dituliskan di komentar. Apapun yang anak-anak tangkap dari pembicaraan Ibu, itulah yang kalian tulis. Jadi, untuk pertemuan awal, Ibu menyampaikan tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol. Mudah-mudahan wabah cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.